Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh solihah kelas 3A dan B? Sehat semuanya ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan belajar fikih bersama Bu Neni. Materinya masih tentang seputar sholat sunnah rawatib. Kalian simak baik-baik ya. Semoga kalian paham. Kemarin kita sudah melakukan Google Meet ya tentang sholat sunnah rawatib. Nah, masih ingat nggak apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu. Artinya sholat sunnah rawatib itu dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Kemudian, sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib qobliyah. Sedangkan, sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib ba'diyah. Diingat-ingat ya. Kalau sebelum sholat fardu namanya qobliyah, kalau sesudah namanya ba'diyah. Nah, sekarang apa sih hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib? Hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah. Artinya, apabila dikerjakan kita akan mendapat pahala. Apabila tidak kita kerjakan, kita tidak berdosa. Tapi kita rugi karena tidak mendapat pahala. Nah, kalian mau dapat pahala tambahan gak? Kalau mau, yuk kita kerjakan sholat sunnah rawatib. Sekarang, bagaimana sih cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib? Cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib ada dua. Yang pertama, sholat sunnah rawatib mu'akkad. Yang kedua, sholat sunnah rawatib goiru mu'akkad. Sholat sunnah rawatib mu'akkad artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib mu'akkad ini. Contoh sholat sunnah mu'akkad ini misalnya 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, atau 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sedangkan sholat sunnah goiru mu'akkad adalah sholat sunnah yang kurang dipentingkan atau Rasulullah hanya jarang-jarang saja mengerjakannya. Contohnya adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, atau 4 rakaat sebelum asar. Nah, sekarang ibu akan memberikan contoh lafal niat sholat rawatib. Yang pertama, lafal niat sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Usolli sunnatal subhi rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Yang kedua, lafal niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah zuhur. Usolli sunnatal zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nanti kalian baca-baca lagi ya di buku fikihnya. Diingat-ingat ya, kalau sebelum dipakai lafal qobliyatan. Kalau sesudah lafalnya ba'diyatan. Nah, apa saja sih Bu manfaat atau hikmah dari sholat sunnah rawatib? Hikmah dari sholat sunnah rawatib yang pertama yaitu menyempurnakan pahala sholat fardu. Yang kedua dapat menghapus dosa. Yang ketiga dapat mencegah perbuatan buruk. Yang keempat kita akan mendapat rahmat dari Allah. Yang kelima ketika kita sholat sunnah rawatib pahalanya akan lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan yang keenam, insya Allah kita akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Mau nggak dibangunkan rumah di surga sama Allah? Yuk kita salat sunnah rawatib. Sampai di sini dulu ya penjelasan dari Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Semoga kalian diberi kefahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.